Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Lolisda Krisnawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan Kedua tahun 2021. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada SD Negeri 2 Temok, Kecamatan Tejapula, Kabupaten Buleleng. Ini nomor ujian saya. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini sebelum anak-anak memasuki ruangan kelas, anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian nanti juga ibu akan ukur suhu badan anak-anak. Silakan dimulai dari Edo, cuci tangannya. Pakai sabun Edo ya. Jaga jaraknya, ingat jaga jarak. Selamat pagi para dosen penguji. Hari ini saya Lolisda Krisnawati akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 2 Tembok. Ini jam dan tanggal yang akan saya laksanakan. Tanggal 18 bulan Agustus 2021. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Nah, walaupun anak-anak sudah dalam keadaan sehat, anak-anak harus tetap mematuhi protokol Kesehatan. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Asana. Om Prasarastiti Sarira Siwasisti Nirmalena Paswaha. Rana Yama. Om Ang Namah. Om Namah. Om Ang Namah. Kara Sodana. Om Sodana Swaha. Om Asti Sodana Swaha. Anak-anak, ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yogi, Hadir. Kepen, Hadir. Edo, Adik. anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Keluarkan buku tema 1 dan buku tulisnya. Sudah semuanya? Sudah. Anak-anak, hari ini sebelum mulai pelajaran, ibu akan ajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu, yaitu yang berjudul lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Selanjutnya, setelah ibu ajak anak-anak bernyanyi, sekarang ibu akan mengajak anak-anak melakukan tepuk PPK. Ibu pimpin ya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, silakan anak-anak duduk. Anak-anak memelihara hewan di rumah? Melihara. Hewan apa ya anak-anak pelihara di rumah? Kucing. Kucing, Dharma? Anjing. Anjing, Andari ini? Anjing, Ines? Anjing. Anjing. Terus Kevin, hewan apa yang pelihara di rumahnya? Anjing. Anjing. Terus Yogi? Ayam. Ayam. Kalau ibu di rumah memelihara burung ya, burung yang bisa berbicara. Nanti kalau ke rumahnya ibu pasti ada Om Swastiastu, Om Swastiastu, gitu burung ibu berbicara ya. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan gerak-gerik hewan tersebut? Pernah. Pernah? Nah, kalau anjing bagaimana dia bergerak? Berjalan. Berjalan. Terus kalau burung? Terbang. Pernah burung? Bagaimana dia bergeraknya? Dengan cara Dengan? Iya, dengan terbang. Tadi siapa yang melihara ayam? Saya Yogi. Nah, pernah perhatikan ayamnya bagaimana bergeraknya? pernah Bagaimana? berjalan sama terbang. Iya, bisa berjalan, bisa juga terbang. Kalau terbang menggunakan apa? Sayap. Nah, hari ini ibu akan mengajarkan anak-anak organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajarannya ada berapa tujuan? Kalau perhatikan layar PowerPoint-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama,
Setelah mengamati video tentang organ gerak hewan, siswa dapat menguraikan fungsi alat gerak pada hewan dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan diskusi, siswa menemukan cara menjaga kesehatan alat gerak dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan diskusi, siswa dapat membuat model alat gerak hewan dengan tepat. Anak-anak sudah persiapkan kardusnya? Sudah. Suruh anak-anak bawa kardus, bawa gunting, bawa lem. Sudah? Sudah. Bawa lidi. Sudah? Sudah. Itu nanti kita akan membuat alat gerak hewan. Terus, melalui diskusi, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Terus, melalui diskusi, siswa dapat menemukan kalimat pengemban dalam sebuah paragraf secara tepat. Terus, tujuan yang keenam, melalui diskusi, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, Ibu akan memutarkan video di depan. Silakan anak-anak perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Budi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Perhatikan videonya ya. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Nah, dari video yang tadi anak-anak perhatikan di depan, apa yang anak-anak dapat dipelajari? Hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata dan invertebrata. Terus tadi ada gambar apa yang dibahas di video? Kelinci. Gambar? Video apa? Kelinci. Nah, hewan kelinci. Nah, tadi hewan kelinci itu berpindah dengan cara bagaimana? Melompat. Dengan cara Melompat. Menggunakan apa? Kaki. Menggunakan kaki. Berarti salah satu ciri dari makhluk hidup adalah Bergerak. bergerak. Apakah semua hewan sama gerakannya? Tidak. Tidak. Ada yang melompat, ada yang bagaimana lagi? Ada yang terbang, Berenang. ada yang berenang, bagus. Menggali. Ada yang? Iya, bagus Edo. Ada yang menggali, Memanjat. ada yang? Memanjat. Ada yang memanjat. Ya, bagus Yogi. Terus ada apa lagi? Yang berlari. Berlari. Sekarang Ibu
mau menampilkan video lagi di depan. Nah, coba anak-anak perhatikan hewan apa yang ada di depan. Gajah. Nah, yang di sebelah kiri itu ada kelinci. Coba perhatikan, dia bergerak dengan cara bagaimana? Lompat. Melompat. Terus yang di sebelah kanan ada gambar hewan apa? Gajah. Gajah. Gajah bergerak dengan cara bagaimana? Berjalan. Berjalan. Apa bisa berlari gajah? Bisa. Bisa. Berarti gajah bergerak dengan menggunakan apa? Kaki. Kaki. Kelinci bergerak dengan menggunakan Kaki. Ya, berarti kelinci dan gajah bergerak dengan menggunakan kaki. Lanjut, perhatikan hewan apa yang ada di layar anak-anak, di layar PowerPoint. Ikan dan burung. Ada burung dan ada ikan. Kalau burung bergerak dengan cara bagaimana? Terbang. Dengan cara terbang. Makan berjalan. Menggunakan apa? Sayap. Sayap. Apakah burung memiliki kaki? Miliki. Memiliki kaki itu berguna untuk hinggap di dahan pohon. Berarti organ geraknya ada kaki dan ada sayap. Terus ikan bergerak dengan cara bagaimana? Berenang. Berenang. Ikan hidupnya di mana? Air. Air. Nah, dia hidup di air. Berarti bergerak menggunakan apa kalau ikan? Sirip depan dan sirip belakang. Sirip depan dan Sirip belakang. Nah, sirip belakangnya namanya apa? Ekor. Ekor. Sudah bisa dimengerti sampai di sana? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Anak-anak dijaga apa enggak sistem geraknya? Jaga. Nah, kalau sistem geraknya rusak, bagaimana anak-anak? Bisa melakukan kegiatan aktivitas Tidak. sekolah, aktivitas di rumah bisa? Tidak. Nah, contohnya misalkan kakinya patah. Bisa anak-anak melakukan sepak bola, misalkan dia mau bersepeda, bisa? Tidak. Makanya kita harus menjaga kesehatan organ Gerak. gerak. Dengan cara bagaimana anak-anak? Memakan sayur-sayuran. Berolahraga. Memakan makanan yang sehat. Enggak betul Yogi. Terus? Berjemur pada sinar matahari pagi. Apa Dharma? Berjemur pada sinar matahari pagi. Iya, berjemur pada sinar matahari pagi. Terus apa lagi? Memperhatikan asupan. Ines, apa ya, Ines? Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Iya, menghindari sikap tubuh yang salah. Bisa dicontohkan sikap tubuh yang salah itu yang bagaimana, Ines? Buku. Iya, misalkan duduknya bungkuk seperti ini. Terus gimana lagi sikap yang salah? Samping. Iya, duduknya miring ke samping. Nah, itu sikap duduk yang Salah. Terus yang benar itu yang bagaimana sikap duduk yang benar? Tegak. Iya, badannya Tegak. jangan ada duduk yang bungkuk atau duduk yang ke samping atau miring ke kanan, ya. Miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan cara menjaga organ gerak anak-anak. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok paragraf. Apa yang dimaksud ide pokok paragraf? Ide pokok apa yang masuk dengan ide pokok paragraf? Ide pokok topik inti. Ide pokok paragraf adalah topik inti pembahasan dari sebuah paragraf yang terdapat dalam kalimat pertama. Anak-anak pernah membaca? Nah, terus pada bacaan itu ada ide pokok. Ide pokok itu harus di awal apa di akhir? Bisa di awal dan bisa di Apa Ines? Bisa di awal dan juga bisa di Iya, pintar, bagus Ines ya. Bisa berada di awal paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf. Nah, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Kalau bisa, coba anak-anak buka bukunya halaman 3. Tadi videonya kan udah Ibu putarkan. Di buku juga ada itu, video yang diputarkan itu di buku juga ada bacaannya pada halaman 3. Kalau sudah, sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Sudah? Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tugas anak-anak di sini adalah mencari ide pokok pada bacaan
silakan cari kelompoknya. Dibagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompoknya Edo dinamai kelompok apa? Ayam. Dan kelompok Edo dinamai kelompok ayam. Terus kelompoknya tadi ini dinamai kelompok apa? Burung. Apa? Burung. Burung. Berarti Edo kelompoknya ayam. Terus antar ini kelompok burung. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Bu, saya mau bertanya Ya, mau bertanya apa, Dharma? tentang kegiatan 2 saya kurang mengerti. Untuk kegiatan 2-nya. Nah, untuk kegiatan 2, kamu disuruh membuat paragraf. Ya, paragraf yang sederhana aja. Dengan kata kuncinya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Udah. Terus, kata kunci yang kedua itu, organ gerak banyak sekali fungsinya. Berarti anak-anak disuruh membuat 2 paragraf dengan ide pokoknya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Udah, dan yang lagi satu, organ gerak terdiri atas 2 macam. Itu ide pokoknya ya. Nanti kamu kembangkan ide pokoknya itu menjadi sebuah paragraf. Paragraf yang sederhana saja. Bisa dimengerti, Ibu Dharma? Nah, silakan lanjutkan untuk diskusinya. Terus, sudah selesai diskusi? Sudah. Terus untuk organ geraknya sudah selesai apa belum? Sudah. Pokoknya itu sudah? Sudah. Pokoknya Yogi? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke bangku masing-masing. Sudah. Sekarang presentasikan hasil diskusinya ke depan. Yang presentasi hanya 1 saja ya. Udah. Kelompok apa tadi? Kelompok burung. Ayam. Kelompok ayam 1. Nah, ketuanya yang presentasi. Terus untuk kelompok burung juga 1 orang yang presentasi ke depan ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok ayam. Masih semangat? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ayam, yaitu saya sendiri, Edo, 2, Dharma, 3, Ines. Ya, nama kelompoknya Dharma dan Ines. Paragraf 1, ide pokok. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan tubuh. Paragraf 2, ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Udah, sekarang lanjut. Nah, organ gerak apa yang dibuat? Coba kelompoknya ke depan. Nah, tunjukin ya ke teman-teman organ gerak apa yang dibuat. Organ gerak yang saya buat adalah ikan. Nah, ikan apa organ geraknya? Sirip. Sirip apa? Sirip depan dan sirip belakang. Ya, sirip depan, ini sirip depannya. Udah, sirip belakangnya ada ekor. Silakan duduk, tepuk tangan dulu buat kelompok ayam. Nah, jadi penampilan dari kelompok ayam sudah bagus. Sekarang lanjut ke penampilan dari kelompok burung. Silakan kasih oplos untuk kelompok burung. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok burung. Saya anggota kelompok, saya sendiri Yogi, Kevin, dan Antarini. Paragraf 1, ide pokok. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Paragraf 2, ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Gambar ikan.
Nah, coba perhatikan yang nomor 1 apa namanya? Sampai lihat gambarnya. Insang. Insang. Terus yang nomor 2, Sirip perut. sirip perut, 3 sirip punggung. sirip punggung, 4 sirip depan. sirip depan, 5 sirip belakang. sirip belakang. 6 ekor. 6 ekor. Terus organ gerak apa yang kelompok Yogi buat? Monyet. Monyet, silakan bawa ke depan. Nah, organ gerak monyet apa? Apa organ geraknya? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan ya. Tangan dipakai untuk memegang dahan. Monyet itu kan lompat-lompat ya di pohon. Dah, berarti organ geraknya adalah ada apa? Tangan dan tangan kaki. dan ada 2 kaki. Silakan tepuk tangan buat kelompok burung. Anak-anak dari penampilan kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak. Ada, sudah mengerti tadi? Sudah. Kalau sudah, sekarang ibu akan mengukur kemampuan anak-anak ya. Kemampuan anak-anak itu akan membagikan soal, anak-anak jawab, isi nama dan kelasnya ya. Ini untuk mengukur kemampuan anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran ini? Satu. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul ke depan sesuai dengan nomor absen. Silakan dari Yogi, Ines, Edo, Dharma, Antarini, ayo silakan Kevin. Ya. Gimana? Bisa menjawab soal evaluasinya? Bisa. Gampang-gampang apa susah-susah? Gampang. Gampang Susah. Gampang susah. Ya, gampang ada yang susah. Nah, Nah, dari tadi pagi anak-anak belajar tentang apa? Apa saja yang anak-anak pelajari? Ya, Dharma? Menentukan ide pokok. Iya, cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Terus belajar apa lagi, Yogi? Organ gerak terdiri dari 2 macam, yaitu pasif adalah tulang dan aktif adalah otot. Iya, betul. Bagus, Yogi. Ya, organ gerak terdiri atas 2 dua macam. Ada apa? Pasif ada dan aktif. dan ada aktif. Kalau pasif, Tulang. tulang. Terus Aktif. aktif, Otot. otot. Terus belajar apa lagi? Ya, Edo. Gerak manusia dan hewan. Iya, kita belajar organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Kalau organ gerak manusia apa? Kaki dan tangan. Iya, pintar, kaki dan tangan. Terus kalau Kepe, organ gerak hewan. Sayap dan kaki. Ada sayap, ada Kaki. kaki. Contoh kalau sayap apa? Berguna untuk terbang. Nah, contoh hewan yang menggunakan sayap apa? Burung. Burung. Terus belajar apa lagi? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok. Belajar kalimat pengembang. Ya, kita belajar menentukan kalimat Pengembang. Ya, kalimat pengembang. Terus apa lagi? Membuat paragraf. Membuat paragraf. Apa lagi? Membuat organ gerak hewan. Iya, betul. Kita tadi belajar membuat organ gerak hewan. Tadi organ gerak hewan yang anak-anak sudah buat apa? Ada ikan, ada monyet. Kalau ikan organ geraknya ada apa ini? Ada siripnya, sirip depan dan ada sirip belakangnya namanya ekor. Terus kalau pada monyet organ geraknya apa? Kaki dan tangan. Iya, ini tangannya, yang di bawah kakinya. Terus belajar apa lagi? Ayo ingat-ingat cara menjaga apa? Menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan organ gerak.
Masih ingat bagaimana caranya? Berjemur pada sinar matahari Berjemur pagi. pada sinar matahari pagi. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Menghindari sikap duduk yang salah. Apa? Menghindari sikap duduk yang Menghindari sikap duduk yang salah. Memperhatikan asupan vitamin D. Apa Ines? Iya, memperhatikan asupan vitamin D. Dan sering Apa ini? berolahraga. Iya, rajin berolahraga dan menggerakkan organ gerak kita. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Bisa. Kalau bisa, Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran besok masih di tema 1, pembelajaran yang kedua. Bisa dimengerti? Bisa. Dari pembelajaran tadi, anak-anak senangnya di mana? Membuat paragraf. Membuat paragraf. Terus? Membuat gerak hewan. Iya, membuat organ gerak hewan. Anak-anak senang berdiskusi bersama teman-teman? Senang. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak mengajak anak-anak bernyanyi lagu Mas PKK. Berdiri ya, berdiri biar suaranya keluar. Setelah Ibu mengajak anak-anak menyanyikan lagu Mas PPK, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah kita ya, lagu yang berjudul Meong Meong. Sudah mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Mas PPK. Terus Ibu juga sudah mengajak anak-anak melakukan apa? Mengajak anak-anak bernyanyi lagu daerah yang berjudul Meong. Biar lagu daerah Bali tidak punah, nah kita juga harus melestarikannya dengan cara kita menyanyikan lagu daerah. Jangan lagu bahasa Inggris saja dipelajari, boleh, tetapi jangan lupa lagu daerah kita. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingatkan lagi sekali, Ibu wanti-wanti sekali, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan manapun ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silakan Yogi pimpin doanya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Nah, sesudah berdoa, Ibu akan akhiri dengan Parame Santi. Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ingat, jaga kesehatan anak-anak ya. Ya. Anak-anak sebelum dijemput tetap di sekolah ya. Dengan orang tuanya. Ayo silakan rapikan bukunya, anak-anak boleh pulang.